Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمد رسول الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. Ya Allah, terimalah syahadat saya. Ya Allah, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang saya sembah kecuali Engkau, Allah. Dan saya bersaksi sungguh Engkau, ya Rasulullah, adalah benar-benar utusan Allah. Terimalah syahadat saya. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yusma' wa amalin la yurfa'. Allahumma iftah lana ya fattah ya alim hikmataka وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, saya niat ngaji, cari ilmu manfaat untuk memperbaiki adab zahir dan batin, memperbaiki ibadah zahir dan batin, meningkatkan iman, cinta dan kedekatan kepadamu ya Allah dan Rasulullah, fardu hanya karena perintahmu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه وذريته إلى رحم جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء المرشدين والمصنفين المخلصين، خصوصا المصنف هذا الكتاب بداية الهداية الشيخ الإمام محمد بن محمد أبو حميد الغزالي الطوسي وترجيمه رحمهم الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين في الدنيا والآخرة، في الدنيا إلى يوم القيامة لنا ولهم ولرضاء الله، وخصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأخواننا وأخواتنا وأقربائنا وجماعتنا هذا ومجلس تعليم الهداية الاستقامة. اجعلنا يا الله وذريتنا وأصحابنا من أهل العلم ya Allah. Jadikan kami selalu senang ngaji, senang ilmu yang manfaat, berlindung benar-benar kami kepadamu ya Allah dari semua ilmu yang tidak manfaat, dari pergi ngaji tapi tidak membawa kemanfaatan. Dan ya Allah, jadikan kami semua ahli syukur, ahli sabar, ahli ikhlas, ahli ridha dan ahli istiqamah. Ridha illahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
kalau misalkan Hanya sebulan 2 kali. Oh, atau masih. Kita lanjutkan kita ini. Bab bagus, ini merupakan bagian ketiga dari trilogi kitab apa nih? Bidayatul Hidayah ya. Apa namanya? Kristin ada apa? Tulisnya repot ya? Tulisnya biasanya ada kok, nggak ada di ya. Tempatnya nggak cukup ya. Mau nerangin tentang bab tawakal, kan ini bab tawakal nanti biar lebih jelas ya. Jadi apa bidayah dibagi menjadi berapa bab? Bidayah dibagi menjadi berapa bab? 3. Halo, ya, Umi nggak bisa ngomong kenceng-kenceng, sudah capek, jadi mohon tenang, biar semua bisa fokus. Kalau bosen tidur aja, ya, nggak usah WA, nggak usah ngobrol ya. Oke, deal ya. Apa namanya? Kitab Bidayah terbagi menjadi 3 bab. Bab pertama tentang taat. Tentang apa? Taat. Taat kepada Allah. Taat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib antara lain sholat, puasa, zakat, haji, berbakti kepada orang tua. Yang sunnah antara lain menyangkut adab-adab cara wudhu. Wudhu juga ada wajib ya, adab-adabnya dan sebagainya. Adab bangun tidur, adab ke kamar mandi, adab pakai baju, adab cawi, adab apa lagi? Adab wudhu, adab sholat. Sebelum sholat apa yang kita lakukan, itu semua bab berapa pun? pertama Bab 1. Semua tentang ketaatan kepada Allah. Jadi nggak bisa kita bab 3 ini dapat, pasti susah menjalankannya bab 3 ini kalau belum kita melaksanakan dari bab 1. Diurut gitu. Bab 1 itu ibaratnya kita ada di buku nyawa. Semua bacaan-bacaan di buku nyawa itu adalah bab 1 kitab Bidayatul Hidayah. Itu bab 1. Maaf ya Bu Kristin, apa nggak usah aja kan? Repot ya? Nggak apa-apa. Oh, ya. Berasa mau mantan gitu loh. Ya, ada gitu-gitu ya. Bukan apa-apa ya. Apa tadi? Bab 1 bab berapa? Taat. Nah, bab kedua adalah bab menjauhi larangan Allah. Di bidayah ini taat dulu Bu. Pokoknya jalanin dulu yang wajib, yang sunnah. Ya, apa tadi? Mulai bangun tidur sampai mau tidur. Itu masing-masing ada perintahnya yang wajib kita lakukan atau yang sebaiknya kita lakukan. Ada yang wajib, ada yang apa tadi? Sunnah. Pun paham berarti ya? Mari kita kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu menjauhi larangan. Ada larangan Allah yang bersifat zahir, ada larangan yang bersifat batin. Larangan zahir berarti menjaga 7 anggota tubuh yang tampak dari segala pelanggaran. Contoh, mata. Mata ditaruh di nomor 1 karena mata ini merusak hati. Kalau mulut merusak amal, kalau mata merusak hati. Kalau ingin hatimu baik, maka jagalah matamu. Kalau ingin hatimu baik, bukan jagalah dompetmu, tapi jagalah matamu. Tidak bisa kita jaga lisan sebelum kita jaga mata. Mata dijaga dari apa? Dari melihat yang bukan muhrim. Bahkan melihat wajahnya saja, kalau itu tidak penting, batasin, nggak usah. Kalau melihat wajahnya suami justru ibadah. Melihat wajah orang tua ibadah. Melihat wajahnya Pak RW
nggak usah, kalau nggak perlu untuk gadai di celah tubuh. Itu baru melihat, belum memasukkan ke dalam hati. Kalau dalam hitungan dosa, melihat wajah orang laki-laki yang bukan muhrim, wajahnya, bukan auratnya, itu masih kategori dosa kecil dari segi kuantitas dosa. Tapi dari segi larangan Allah, itu sudah termasuk ke pengkhianatan mata. Mata kita berkhianat. Kalau kita pakai lihat apa? Orang baik offline maupun online. Kemudian melihat apa lagi? Melihat orang dengan fokus kepada negatifnya. Melihat orang dengan fokus kepada negatif. Misalnya anak uangiku ayu gitu. Kita lihat apa nih sebenarnya? Oh iya. Nah itu termasuk kemaksiatan mata. Udah jelas dia cantik tuh ya sudah cantik itu, nggak usah cari aibnya. Ada lihat apa baju bagus gitu, apa nih yang jelek ya? Nggak usah lihat jeleknya. Anda bukan dewan juri, nggak usah menilai sesuatu. Melihat suami gitu, lihat suami gitu, suami baik apa enggak? Emang jarang kita tuh ditanya, bojone aslinya apik loh yo. Saya pernah ngaji di Bu Sumir kan sering bilang, aslinya para laki-laki itu lebih baik daripada kita. Karena jarang perempuan yang mengakui bahwa suaminya baik. Jarang jangan ki apik yo, yo ketok ngono. Kayak nggak mau gitu loh ngakui. Itu kan di depan Umi. Coba kalau nggak ada Umi, aslinya kelihatan. Jadi sepertinya tidak terima kalau dikatakan suaminya itu baik. Aslinya Bu, suami itu lebih baik daripada istri. Gini mau betul? Kalau ketidakbaikan suami itu lebih yang menimbulkan pertama kali adalah istri. Kita jujur ya, jujur. Karena saya, semua kita sudah pernah mengalami itu. Semakin tua, semakin kesini, semakin menyadari betapa buruknya akal kita ini sebagai istri. Nggak solihah amat gitu. Kalau suami bikin masalah, kita balas. Kalau kita bikin masalah, suami biasanya balas apa enggak? Nah, jarang suami itu yang membalas itu. Kalau suami ada yang mewakal gitu, itu 101 atau 1001. Yang mewakal dari asal lo ya. Dengan kau ya gak batik setuju. Yang suaminya kebetulan nakal. Kalau suami nakal, dengan imut-imut. Apakah saya dulu nakal atau tidak? Kalau saya dulu nakal, berarti ya jadi nakalan bujuku saya ingin nakal, aku nakal, iki biar. Berarti bagian siapa nakalnya? Tetap kita. Nah, melihat suami dengan pandangan itu tadi, itu kemaksiatan mata. Kita sering begitu, jadi kita sering begitu. Ini kita bicara berapa Bu? 2. Melihat teman, ada ikut jupun ngarep motor api ini boleh nikah lo lapo niku, ya. Setiap kita lihat teman kita berbuat baik, fokuslah kepada yang baik. Jangan cari-cari, ya. Jangan cari-cari. Kenapa ya kok bisa dia kok punya motif apa ya? Tumben ya dia baik. Nggak usah begitu. Karena Allah nanti akan menjadikannya kayak gitu. Pikiran kritis begitu udah dibuang, itu sudah dulu. Waktu kita masih mahasiswa. Sekarang kita sudah belajar hidayah. Jangan kritis kepada kebaikan orang. Nanti begitu yang terjadi. Karena itu kemaksiatan apa tadi? Mata. Lihat teman tersenyum, kita otomatis ikut senyum. Lihat teman ngasih sesuatu ke kita otomatis matur nuwun, alhamdulillah, jazakumullah. Ono apa iki? Tumben. Itu berarti sudah mulai melihat dengan mata negatif. Itu akan jadi kebiasaan. Kayak politisi itu loh Bun. Lihat politisi itu kalau bicara itu ada baiknya, kok buruk kok aja yang dilihat gitu. Nah panjenengan kan bukan politisi, tapi politikus. Mempolitisi suami. Apa tadi Bun? Yang kedua, maksiat mata yang kedua. Maksiat mata yang ketiga, melihat apa Bun? Melihat maksiat mata. Budaya maksiat mata, melihat bukan muhrim, melihat dengan pandangan syahwat, apapun, kemecer sampai nemen gitu kepada sesuatu selain Allah, itu termasuk maksiat. Lihat baju dengan itu termasuk maksiat. Melihat mobil dengan nggak boleh kita terlalu menjulurkan pandangan kepada hal yang sifatnya duniawi, itu maksiat. Biasa aja kali kembang api. Wih, anggrek api on.
Ya nggak usah terlalu terlalu melihat dengan pandangan syahwat. Kecuali kalau syahwat itu bisa dibawa ke Allah. Benar. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat lisan. Maksiat lisan ada berapa maksiat lisan? 8. Maksiat lisan ada 8. Nomor 1 bohong. Bohong itu ditaruh di nomor 1, bukan nomor 8. Bohong. Padahal menurut kita bohong itu nomor sekian. Bohong itu nomor 1. Karena bohong itu induk dari segala dosa. Yang kedua, ingkar janji. Ingkar janji. Yang ketiga, ya, ghibah, membahas kejelekan orang lain. Itu juga kemaksiatan. Tapi kok ditaruh nomor 3 ya, nggak nomor 1? Kenapa ghibah di nomor 3 bukan nomor 1? Menurut kita ghibah itu nomor 1. Nomor 3, orang tidak akan ghibah kalau dia jujur kepada dirinya sendiri. Saya nggak akan ngerasani Bu Iis misalkan, kalau saya tahu bahwa saya tidak lebih baik daripada Bu Iis, karena saya tahu siapa saya. Aku ngerti awak pikir welek. Mungkin Bu Iis sedang melakukan suatu kemaksiatan, tapi pada saat yang sama saya juga sedang melakukan kemaksiatan, hanya bentuknya berbeda. Maka tidak layak saya ngomongin kemaksiatan yang dilakukan Bu Iis atau dilakukan Bu Ulfa. Bu Ulfa ngomongin ini. Saya ngomongin nggak ke Bu Ulfa, ngomongin ke Bu Titis. Apa kok ngomongin Bu Titis? Kalau ingin memperbaiki Bu Ulfa, ya saya ngomongnya ke siapa? Bu Ulfa. Ibu, kalau ingin memperbaiki seseorang, menasehati seseorang, itu ngomong kepada yang bersangkutan, bukan ngomong kepada temennya. Kalau ngomong kepada temennya jatuhnya apa tadi? Ghibah. Kecuali kalau temennya tadi kita percaya bisa menasehati. Menasehati beda dengan ghibah. Aku miliki karepku yo, menasehati kan gak iso ngomong dhewe kok omong ngono yo. Gak iso aku ngomongnya omong ngono dhewe. Menasehati itu beda. Kalau menasehati itu dari hati ke hati. Paham ya? Menasehati suami, berarti filosofinya apa? Hawanya itu adalah dari hati ke hati. Bukan gini, tak tolak-tolak sambil niku kok tambah umus-umus kata sembayang yo, sembayangnya telat-telat tuh kemarin tambah tua. Nah, itu bukan menasehati. Itu ngilok. No. Kalau menasehati dari hati ke hati, dari hati gitu ngomongnya. Itu sayang sama jenengan itu mas. Itu dari hati. Pertamanya gitu dulu. Boleh tak aku ngomong? Tak sampai ini nggak apa-apa ya, cuma murid-muridnya untuk ngomongin jenengan gitu. Yo, dia sudah mulai siap untuk menerima. Mari gitu. 2 hari ini kok awak dewi kok kejamaah yo. Sampai buatan ketonan gak jamaah. Lo keton, oh ya, ya sebentar ya, mesti berdoa. Dan jamaah yo, barokah rumah tangga. Itu nasihat. Jadi bukan terus tuh gak jamaah. Sampai kepingin barokah kok oleh ngono itu bukan nasihat, itu ngomel. Ya. Jadi beda kok nasihat itu beda. Nasihat tadi dari mana Bun? Hati ke hati. Bukan ghibah, ghibah saya ngomongin suami ke anaknya. Perempuan kan gitu Bu, bahagia loh diomongin. Masih bahagia udah melihat papamu, lihat papamu. Anaknya masih kecil, ngomongin kejelekan papanya. Ngoten dia. Kita curhat suka sama anak gadis kita, anak kita cewek-cewek kita ajakin curhat sehingga anak gadis kita megah nikah, megah aku rapi kok gak ada koyok mama. Itu kan kita meracuni pikiran anak kita. Karena perempuan itu Bun, memang dari sononya kan senang cerita. Kalau tidak ada ilmu, begitu kita belajar, maksiat lisan adalah ghibah, dan ghibah itu asal sama dengan curhat, tidak pada orang yang tepat. Lego nih cerita itu. Lego itu apanya yang lego? Nafsunya. Nafsu apanya? Nafsu bahwa ternyata saya tidak seburuk dia yang tak omongin, saya lebih baik dari dia. Lego akhirnya, alhamdulillah berarti aku juga elek-elek nemen ya. Nah gitu itu loh namanya, itu maksiatnya hati, merasa dirinya lebih baik. Ingin apa betul? Jadi nanti Bun,
Di titik tertentu, jenengan nggak butuh seneng curhat. Kecuali kepada orang yang memang sekiranya bisa memberi solusi gitu. Kepada guru, kepada sahabat-sahabat yang lebih senior gitu. Nggak semua orang tonggoni lewat sama nganggur cerita dia, ini aku sumpah pak jadi lego. Nah, hentikan kelegoan karena curhat. Lega itu kalau nemu solusi, bukan karena sudah cerita. Kalau sudah cerita, kalau ingin curhat yang melegakan, cerita kepada orang yang kiranya ngasih memberi solusi, meskipun saat itu dia tidak sedang memberi solusi. Paham maksud saya ya? Jenengan cerita ke saya, mungkin saat itu nggak bisa ngasih solusi, tapi jenengan sudah lega. Jangan cerita kepada teman-teman yang selevel ilmunya gitu. Nanti yang ada adalah provokator. Podo-podo aku yang menulis podo. Sekarang saya cerita aku yo. Aslinya Bu, masalah semua kita itu kan sama Bu. Semua masalah perempuan itu kan sama kan. Kalau nggak anak, ya suami, ya utang, ya mertua, ya tonggo, konco. Hanya judulnya itu loh beda-beda. Terus aktrisnya itu juga beda-beda. Aslinya masalahnya sama. Jadi kalau kemudian kita ngaji gini, ya ini solusinya. Maka kalau kita kemudian saya ingin curhat, ini panjang gitu. Ya intinya itu. Sama yang lain juga masalahnya itu. Nanti solusinya apa? Solusinya nanti itu ya, toton meripatmu, ojo delok sing elek. Jangan fokus kepada keburukan suamimu. Jangan fokus kepada keburukan anakmu. Fokuslah kepada biasanya iki lali sing tengele-ngele. Maka akhirnya menjadi masalah gitu. Dan aslinya yang bermasalah siapa? Kita. Kalau kita takwa, kalau kita maksudnya bertakwa kepada Allah gitu ya, benar lurus gitu, ya nanti Allah akan tolong gitu. Tapi kalau ngerasanya itu berarti ciri bahwa kita tidak bertakwa. Maksiat lisan nomor berapa tadi? 3. Riba. Di situ riba itu dibahas panjang lebar. Riba itu seperti kamu membuang-buang amalmu. Insya Allah kalau Al-Hidayah itu sekarang dapat senang riba. Curhat cincin nanti lama-lama insya Allah waras ya. Jadi kalau kepingin menasihati seseorang gimana tadi caranya? Yang bersangkutan terus dari hati ke hati. Targetnya adalah agar dia berubah, bukan sekedar ngomong, bukan sekedar pokoknya itu ngomong jujur apa anane itu bisa menyakitkan. Kalau ingin berubah kan tadi ngomongnya kayak ke suami tadi loh. Nah, kan beda ya. Kalau diomongin gitu kan akhirnya bisa sadar berubah, tapi nanti kumat lagi. Enggak apa-apa. Sayang kita kepada beliau lebih besar daripada kesalahan beliau ke kita. Maka doanya kepada Allah akhirnya nanti bisa begini pun, bukan gini. Bukan doanya itu ya Allah beri peringatan suami saya boten. Ya doanya itu jadi ya Allah sayangi kami, sayangi saya. Sebagai istri sayangi saya, sayangi suami saya. Tarik lagi kembali dia ke jalanmu ya Allah. Sayangi dia, nggak tega kita kalau lihat dia masuk neraka itu nggak tega. Itu berarti lurus. Tapi ini ingatkan dia ya Allah, Engkau kan maha adil. Berarti kita masih emosi, masih nafsu. Meskipun dia ya saya mungkin panjenengan Umi nggak ngalami, ya semua orang ngalami, hanya dalam takaran yang berbeda-beda. Semua orang ngalami permasalahan dengan itu tadi loh Bu, masalah perempuan sama ya, hampir sama, hanya apa yang berbeda? Judulnya sama artisnya beda. Judulnya beda. Judulnya beda, tapi ya intinya itu ya itu. Semua orang ngalami. Semua orang ngalami. Hanya itu tadi, doanya kadang suka salah pun. Pada saat kita dianiaya gitu doa kita salah. Doanya ingatkan suami saya ya Allah. Saya gak mampu mengingatkan lagi. Engkau yang bisa mengingatkan ya Allah. Bukan ingatkan, tapi apa? Sayang. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna
anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Mendapati suami yang bersalah, doa kita adalah sayangi suami saya, ampuni saya, ampuni dia. Dia berdosa, tapi saya juga ikut andil dalam dosa itu. Nah, itu menasehati. Maksiat tangan, maksiat kemaluan, maksiat perut, itu bab 3. Kemudian penyakit, bab 2. Sekarang bab 3. Bab 3 itu berarti dari bab 1, bab 2, bab 3 tentang sopan santun kepada Allah. Kemarin ya. Ada pertanyaan tak dari bab 2? Apakah berat meninggalkan curhat? Jadi curhatnya itu kemana, Mi? Engkau nih jangan sibuk ibadah, engkau anak solusi dia dengan cara yang tidak kita bayangkan. Wiridan aja wis. Nanti ketemu sendiri solusinya tanpa kita harus cerita. Ataupun kalau kita harus cerita, nanti Allah akan setting ceritanya itu solutif gitu, bukan sekedar membuka aib gitu. Sibukkan dirimu dengan aku saya kok mikir iku tok ayo, berarti aku ini turun selesai wiritanku. Marek meskipun tidak ada rasa. Sholawat tidak ada rasanya, enggak apa-apa, enggak ada rasa. Tetap Nabi mau terima meskipun tidak ada rasa. Tetap aja sholawat, istighfar, lakonono. Quranmu saya ngantuk, enggak apa-apa ngantuk. Pokoknya tetap mau coba, enggak apa-apa. Nanti itu dengan cara yang sungguh. Nggak kebayang, saya udah berulang-ulang alami gitu Bu. Sebetulnya pingin cerita, lihat banget ini apa ini ceritanya tapi nggak pakai cerita. Tahu-tahu nanti itu ya datang sendiri lah itu, tak baca lagi, baca Quran lagi, baca kitab lagi apa. Oh iya ini gitu. Itu disibukkan dengan hal-hal yang menambah aman, bukan malah jadi kalau cerita itu kan intinya kita ingin didukung kan. Aku benar, DE salah. Nah kalau kita nggak dukung kan gak asik ini diceritani. Soalnya koyoknya aku salah tok, tambah diseneni nih ceritanya DE. Ya berarti kan saat kita cerita itu kan kita merasa kita lebih baik. Itunya loh yang Allah nggak mau. Maka hibah tidak dibolehkan tuh karena setiap kita hibah ngerasanya jeleknya orang, kita merasa aman karena kita tidak gitu. Padahal pada saat yang sama kita juga melakukan gitu, tapi bentuknya yang lain. Ini coba aku metotot air atau guyu, daerah atau guyu. Nah awak nunggu yang guyu tapi ini bojomu ora tahu guyu. Sama buruknya saya sama dia gitu, ya kan? Nah jadi Islam nggak menghendaki curhat itu karena itu Bu. Orang curhat itu cenderung ingin dibenarkan dan orang lain yang salah. Dituturi biasanya rapatnya gelem ngomongnya ambek konco. Ya ambek guru biasanya masih mau ambek konco. Aku gak ngerti tekan ini. Kamu ngono, jangan aku gak ngono. Jadi apa jangan aku sih bener, dia sih salah. Sekarang halaman berapa Ya, Ana jadi suman sudah sekarang ini ya sampai nomor 10 ya. 7 dah. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika engkau sedang ada kesempatan untuk bermunajat, kalau sudah gini Bu, kalau sudah duduk, zikir kayak zikir sir itu ya, udah duduk, mata ini sudah tunduk, bisa melek, bisa merem. Kalau di sini suruh merem, memejamkan mata. Munajat itu memang harus merem, ya harus ya, atau satu fokus gitu, satu titik gitu. Kalau munajat itu udah titik ke jantung, begitu sudah begitu 1 sampai 7 itu, 1 sampai 5 itu munajat salat. Nomor 7 itu sifat umum, menjalankan perintah Allah dengan cepat, segera menjauhi larangan. Begitu Allah itu melarang kayak tadi ghibah. Semua bab 2 itu larangan Allah. Begitu Allah itu sudah melarang, tidak usah pikir, menjauh segera. Karena semua larangan itu pasti diterima Allah. Maksudnya semua dosa kita itu pasti tercatat, sedang amal belum tentu tercatat. Maka begitu Allah melarang berarti dosa. Jangan bentak suami, jadi jangan bentak. Sayangi suamimu, ya sayanganmu. Meskipun daerah patek sayang, tapi kewajiban kita sayang. Ini yang sayang adik pucuk. Tidak jalan cerai kan? Alhamdulillah. Kalau dia kebetulan lagi nakal, ya tetap sayang.
sayangku lebih besar daripada mangkelku. Ya, tetap sayangnya harus lebih besar. Dialah yang menjadi jalan kita ke surga, bukan dia karena dia nakal itu makanya kita bisa masuk surga. Ini dari api-api bu, awak dewi angel mlebu surga nih. Anak juga begitu, kalau anak kita nakal, dia anjek-anjek kita ke surga. Saya kini anak pondok banyak sing nakal mesti ngare mlebu surga. Sing api-api yo mesti. Karena dengan suami nakal gitu tadi, berarti kita beribadah apa tadi bu? Ikhlas hati, ikhlas mendoakan. Kemudian segera menjauh, tidak memprotes keputusan Allah atau takdir. Ini susah kalau kita tidak beriman ya. Kenapa tidak boleh memprotes? Karena kita yakin semua takdir Allah itu pasti baik. Kenapa kok kita yakin takdir Allah baik? Karena Allah maha baik. Karena itu maha baik. Uang ikunnya apian, mungkin gak dia berbuat jahat? Gak iso gitu. Kanjeng Nabi itu ngomong mangkali raiso. Udah dilempari, udah mau dibunuh, udah ditutup karung, yang mukanya ditutup karung, diteploki wedele onto, itu kan mesti dimangkel. Gak iso aku mangkel, aku gak iso. Anjay asli artinya baik. Ada tipikal orang itu memang begitu. Ya ini disuruh begitu. Kenapa kok saya nggak boleh protes? Karena saya percaya, kita semua percaya, semua yang diputuskan Allah pasti baik. Kenapa? Karena Allah itu dari yang baik. Wong apiane ra mungkin jahat, apalagi Allah. Nggak mungkin Allah itu nggak adil, itu nggak mungkin. Nggak mungkin Allah tuh mau ngorok-ngorok aku, nggak ngasih aku makan, membuat aku menderita. Tidak mungkin. Mana bisa Allah itu membuat kita menderita? Kita di perutnya ibu, itu kan enggak, maksudnya logika ini kan nafasnya itu aja Allah masih ngopeni secara membuat kita nyaman. Gimana ya, ada ketubannya, ada apa nih, plasentanya, ibunya makan ini, itu aja Allah ngopeni kok. Mana mungkin Allah itu sengaja membuat kita menderita. Percayalah, kita harus percaya ini sopan santun kepada Allah. Jangan protes takdir. Enak ya jadi wong lanang yo. Itu namanya protes takdir. Jadi wong lanang temenan ya ora kira gelem. Kayak jarang wong wedok sing operasi dadi lanang. Jadi wong lanang juga enak jadi wong wedok, sudah jadi perempuan beneran juga keberatan. Jadi jangan memprotes takdir. Takdir itu apa? Sesuatu yang sudah terjadi. Sudah. Anak jatuh, anak nilainya jelek, anak kita nggak keterima, suami kita ternyata terlilit utang banyak, terlilit pinjol. Waduh, itu neraka dunia. Tapi sudah terjadi, gimana coba? Musibah nggak tuh? Musibah. Tapi sudah terjadi, takdir nama buatan? Takdir. Sudah terjadi. Jangan protes. Kalau kemudian karena itu hidup kita jadi montar-manting nggak karuan, ditagih orang gini gitu. Ya udah, itu memang takdir. Jadi gimana kalau gitu nih? Ya bekerja, memperbanyak wirid, memperbanyak tahajud dan sebagainya. Jangan malah yang balas tuh suami kabur, wah takut dia ditagih, nggak pulang-pulang, 1 tahun nggak pulang. Kita mau nuntut cerai juga gimana? Nggak jelas status gitu ya. Nih, kalau seperti itu bagaimana? Boleh nggak cerai? Sebetulnya boleh. Tapi rasa sayangku lebih gede daripada kasihan. Dulu nikah juga ada gitu-gitu anak gitu. Kan gitu tuh setelah nikah sama aku. Jadi aku kan ikut Andi. Tapi dunia bukan buat saya tuh, karena dia sendiri. Tapi tidak jadi bojomu toh. Ya kayak gitu loh bun. Rasa sayang kita lebih gede. Maka doanya tadi gimana? Saya suami saya ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Ampuni dosa suami saya. Ampuni dosa saya. Beri saya rezeki yang halal. Kita kerja, wiridan, dongakno, terus pasti Allah akan tolong. Nah itu namanya tidak protes kepada takdir. Kalau protes nanti jadinya itu mestinya gak gini. Gak semua hidup itu ideal memang ya. Mana ada hidup yang ideal? Gak ada hidup yang ideal tuh, gak ada. Orang pada manusia yang paling ideal kayak Nabi itu hidupnya ideal apa enggak? Beras.
100% nggak ideal setelah jadi nabi. Sebelum jadi nabi, nabi itu hidupnya sangat ideal. Zona nyaman, status tinggi, Quraisy, istri cantik, kaya, anak cantik-cantik, baik-baik, kaya raya, dihormati orang, zona nyaman. Setelah jadi Rasul, gimana hidup beliau? Jauh dari nyaman, jauh dari nyaman. Tiap hari Nabi itu pulang, itu kalau nggak bendus, kalau nggak kotor semua, kalau nggak lebam, kalau nggak kakinya pincang, kalau nggak nangis karena dihina ini itu. Tiap hari sejak diangkat menjadi Rasul, 13 tahun di Mekah, sampai anaknya disuruh hijrah, kamu pindah ya nak ya, nggak kuat kita di sini, nggak kuat. Sudah pindah ke Habasyah, Ruqayyah sama suaminya, sahabat Usman, yang adiknya Fatimah diajak pindah kemarin, sampai begitu. Nggak ada yang ideal. Jadi jangan kepingin hidup ideal. Nabi kita sangat tidak ideal, padahal ibadahnya sangat ideal. Jangan bermimpi kalau kita mau zona nyaman, raiso mau buswargo, suami oke, anak oke, ekonomi oke, mertua oke, raiso mau buswargo. Di ibadahmu sabar kalau kita tidak dikasih zona yang tidak nyaman gitu. Karena contohnya siapa tadi Bu? Nabi. Ya Allah, Nabi itu Masya Allah. Anak baratnya Zainab, anak keduanya yang pernah dicerai sama anaknya Abu Lahab, Ummu Kulsum sama Ruqayyah. Dua anak kesayangnya Nabi, cahaya mata. Diceraikan anaknya Abu Lahab, dibalik di depan banyak orang tanpa kesalahan apapun, diidoni, ceraikan, tak balik itu di depan banyak orang di Bukit Sofa. Mana ada ayah yang bisa menjalani itu kalau nggak Rasul? Dibalik Bu, anak kita nggak salah apa-apa, dicerai tanpa ada sebab atas perintah ayahnya. Padahal itu kan Abu Lahab itu kan kakaknya Nabi, kakaknya pakliknya Nabi, kakaknya Abdullah. Itu sepupuan dikongkong Mekah, ada dua barang. Tapi mana yang tidak teriris itu Nabi? Belum si Zainab, anak pertamanya yang harus cerai karena suaminya nggak mau iman. Tapi siapa nih? Zainab yang sudah iman. Harus bisa laki-laki perempuan mukminah tidak halal bagi laki-laki yang musyrik. Kamu pindah ya ke Madinah, hijrah ke Madinah. Itu Zainab. Yang Ruqayyah Ummu Kulsum dicerai. Setelah dicerai, dilok ibunya meninggal. Kalau dijamri nggak ada yang ideal sama sekali, nggak ada yang ideal. Jadi yang kita alami itu paling satu variabel dari semua variabel yang pernah dialami oleh Rasulullah. Kita tidak ada Bu, yang anak mau wakal, bojone mau wakal, orang tuanya cuat, utangi uang, nggak ada kita yang gitu. Kita tuh paling satu tuh. Kalau nggak bojone sing nakal, bojone nakal anaknya api, anaknya api itu, bojone rapate api, anaknya api, bojone api, orang tuanya ya Allah. Setelah cerewet, ikut campur terus. Rasanya dunia ini tidak tenang, bagai neraka kalau beliau datang ya. Itu variabel tuh. Nabi mertuanya gimana mertuanya Nabi? Bukan cuma mertua, orang-orang dekatnya tadi loh, Abu Lahab, paman-pamannya yang justru kayak begitu. Masalah belum ekonomi, Nabi habis-habisan sampai Khadijah makan daun-daun. Dari perempuan jet set, sosialita, tidak punya apa-apa, belas. Memang tidak pernah beli branded juga, tapi beliau gaya hidup sederhana, tetapi memang orang yang sangat kaya, dilayani banyak orang, sampai makan daun, sampai tak lihat ya kotoranku warnanya hijau. Orang kalau sudah kotorannya sendiri dilihat itu kan saking menderitanya. Kok dijatuh sampai kayak gitu? Sampai tinggal tulang berbalut kulit. Kita pernah tak mangan godong pok sampai kotoran yang juga pernah. Paling korok sing ngeterni koncone ngandono sop buntut dek. Tidak pernah kita, tidak pernah.
pernah. Maka jangan sekali-kali protes pada apa tadi? Takdir kita tuh baik semua. Baik semua. Semua penderitaan kita sudah ditanggung sama Nabi. Kita tinggal remeh-remehnya. Saking awak dewi yang biasa baperan. Jadi kena didik mulai wis plek. Loro wis ulang. Loro ulang mikir. Mikir apa? Nah, mikir itu berarti orang mikir berarti tidak terima. Makanya dipikir jadikan beban. Kenapa jadi beban? Mestinya kan tidak begitu. Emang mestinya bagaimana? Ya mestinya begini. Emang kamu lebih pintar daripada dia gitu. Akhirnya tidak terima, protes, akhirnya nggak kuat badannya menanggung protes, akhirnya sakit. Dia sakit boleh terus gak nyambut kamu. Tambah gak duwe, tambah pusing, tambah ramelok ngaji. Isin aku ngaji, lampo gak duwe, gak duwe samu. Ketemu konco-konco aku rasanya aku belum punya nyali, hanya pikiran sendiri gitu. Ya, jadi apa tadi? Ini yang penting tidak boleh protes kepada takdir. Kalau ada yang tidak ideal, gimana jawabannya? Tidak ada hidup yang ideal. Kalau ada penderitaan, tidak ada apa-apanya dibanding Nabi. Semua derita kita sudah diambil sama Nabi sampai sakaratul maut. Penderitaan umatnya Nabi Muhammad saat sakarat yang kalian disabar pedang 300 sudah ditanggung oleh Nabi. Tidak ada sakarat kita yang berat. Maka sakaratnya orang mukmin enak gitu. Ya yuk meninggal itu kan enak gitu. Katanya meninggal itu ya sudah diambil alih oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau yang minta. Jadi kita ini sekarang ini tinggal itu tadi enaknya. Sekarang nggak enaknya kita tuh melawan itu tadi nafsu diri sendiri. Gak boleh kakek apa bu? Protes. Lanjut ya. Udah tahu ya jabatannya tidak boleh protes ya. Kemudian pundiu 9. Aktif berzikir, ingat sama Allah. Zikir itu ya bisa. Gimana aktif berzikir tuh? Kalau pakai hati ya lihat apa disambungkan ke Allah. Ya tahu apa ini ayo nih Allah Gusti Allah hebat mulia. Yang tadi itu terpujuk astagfirullahaladzim. Terus ada anaknya orang ini alhamdulillah menemani butuh-butuhku. Anakku muka-muka soleh kayak iku. Ada orang berangkat Jumatan. Ya Allah, ada malam hujan ya. Wah dengan ini berangkat Jumatan matur nuwun Gusti. Ada sing kafe-kafe cek gelem Jumatan. Yuk, berarti apa semuanya nyambung kemana tadi? Allah. Ini gak nyambung ke Allah. Kalau di kafe lo entah Jumat enggak Jumatan malah ning kafe itu gak dikira. Iku jenenge julid. Kalau yuk ya. Kemudian selalu berpikir tentang nikmat Allah. Lihat tuh, itu boleh digaris bawah bu. Tidak boleh berpikir tentang azab atau musibah. Yang selalu kita pikir hanya apa? Nikmat. Fokus kepada nikmat. Maka tadi melihat suami, melihat apa? Baiknya. Melihat anak, melihat apa? Baiknya. Anakku ngomong meneng, jak ngomong ragelam. Benar itu. Itu benar aja nih. Sampai dia sih kan? Oh, gitu. Benar. Lihat positifnya. Alhamdulillah. Anakku rek gak pakai dosa. Wong gak kaget. Oh, gak tahu jauh opo-opo. Sampai tak tawari opo-opo ora gelem. Mbak iku ya Allah. Jauhan sembarang kalian. Terus nih mbak apa? Alhamdulillah duit kula ana kalong ini. Coba nek koyo sing nomor loro kabeh. Gawe apa duitku? Nek gak digawe kebutuhane anak-anak. Alhamdulillah. Napa malena? Nyuwun napa malena? Gitu. Jadi melihatnya selalu apa tadi? Nikmat. Sekarang kita melatih itu perlu latihan. Perlu latihan tadi lihat orang ayu sing didelok apa nih elek apa ayune? Ayune. Ono wong wireng rambutnya keriting. Habis itu terus kaosan ketat, wireng montol-montol gitu ya. Pokoknya montol-montol gitu. Apa yang kita pikir? Apa nih? Siapa tahu nanti dia jadi lebih baik dari aku. Saya cek ngono ben-ben lebih berukut daripada aku. Ojo mikir sih. Fokus kepada nikmat. Gusti Allah ndadekno macam-macam ya alhamdulillah.
aku gak mau biar aku termenung ikut cek kaos sama biar tambah kaos ikut cek mending aku tahu diri aku biar aku api tambah tak pamer no di uang tambah tertarik terus aku tambah di uang untuk kilo itu gak dosa ini aku ini gitu aku tambah gitu Bu. Fokusnya pada apa tadi? Semua pada ini enak apa enggak? Enak. Enggak ada yang enggak enak. Ini enak. Betul api? Api. Kak? Jangan enggak ya. Kalau ditanya apa itu maksudnya api? Api. Aslinya api. Aku sih enggak api. Karena aku delok negatif. Padahal sopan kepada Allah itu berarti kita selalu fokus pada apa tadi? Lagi sakit gini, lagi sakit gitu. Ya Allah sakit itu paling mesti orang tino. Sehati bertahun-tahun. Alhamdulillah sakit akhirnya diteri Bu Erika sok sehat. Diteri Bu Yuli. Apa kemarin tuh? Apa Bu? Kaburi. Kak Mono kak diteri kaburi. Alhamdulillah sing mak miore pondok. Sebenarnya nek umi loro rek panganane oke. Alhamdulillah. Jadi apa Bu lihat nikmatnya. Benar-benar dalam semua hal ini tadi bab sopan santun kepada Allah. Berarti sekarang dibalik. Begitu kita mengingat-ingat sakit, mengingat-ingat musibah, berarti kita sudah tidak apa? Tidak sopan kepada Allah. Baru mengingat loh. Mengingat merupuk itu jahat. Baru mengingat tuh. Belum mau WA, belum ngomong ke teman, belum di lisan masih diingat. Itu kita sudah tidak apa tadi? Tidak sopan. Karena sopan pada Allah itu ingat nikmat. Buat anak itu kan awakmu. Beliau yang gendong, yang nyusoni, yang nyekolahno. Sing bayari sekolah bertahun-tahun ini lombok nih. Sampai mboknya biar dodolan sembuaran kalir. Sirah jadi sikil jadi sirah. Anak itu esok sekolah di STT Telkom katanya Bu Bambang mahal. Bu Bambang tuh anak sekolah mana anaknya tipe uang ya. Mending Raffi kan nggak mungkin kan dikeloni Bu Bambang terus. Nah itu kalau kita maka sekarang kita ke mertua itu kayak gitu, mikirnya itu begitu. Betapa baiknya mertua saya, anaknya dikasihkan ke saya terima jadi. Padahal siapa saya? Mestinya nggak berat dapat itu semua. Kan yang susah mertua. Nah kayak gitu itu jadi fokus pada apa tadi Bu? Nikmatnya ke mertua itu jadi nggak teko. Secerewet-cerewetnya mertua Bu, kalau kita sudah jadi mertua nanti bisa paham kenapa mertua itu kok cerewet ya? Kenapa kok? Karena tidak ada sekolah khusus mertua. Mertua itu ukurnya pasti pakai ukuran beliau. Dan beliau itu menganggap yang benar itu begini gitu. Dan ukuran anak sekarang itu berbeda. Yaitu atas dasar apa tadi? Cinta. Kalau beliau cerewet itu saking cintai. Aku belum bisa mencintai orang tua mertuaku kayak gitu. Dan mertuaku begitu cinta ke aku kayak gitu. Sampai aku sebut kayak iki wis sampun. Lho sing anu wis sampun bareng meneh. Iku anu sampun. Dia jalani lho. Nggih sampun. Lawan sing muni sopan sampun. Saking apanya tadi? Cintanya, saking kuatir. Kopi omah teleponi maling apa saking kuatir. Tapi kita menantu tidak punya rasa cinta yang sama seperti mertua kita. Tidak bisa Bu, saya sudah tak gitu-gitu no, sudah tak cinta-cinta no, tapi kayak era iso bandingi cintanya mertua punan aku. Betapa dosanya saya ini gitu. Kadang-kadang suami itu kadang ibu kok jadi rumah kan suami kadang begitu. Kan beliau juga risih gitu kan, disuruh ini banyak gitu kan. Tapi saya yang kadang ya Allah, jangan gak dikolok oleh kita tengok gitu. Untung punya ibu yang kayak gitu. Saya yang suka ngedem-ngedem itu saya. Ya kan itu tadi. Saya merasa gak bisa gitu mencintai beliau seperti beliau cinta kepada kita gitu. Betul saya gak cinta, saya cinta. Gimana gak cinta kalau gak percaya ngasihkan siapa? Anaknya ke kita, anak laki loh. Dikasihkan ke kita loh. Akhirnya anak lakinya gak ngasih uang ke dia loh. Ngasih duitnya ke kita loh. Itu kan saking percayanya beliau kepada kita. Gak bisa, makanya itu disuruh apa tadi Bu? Fokus pada nikmat. Sejelek apapun mertuamu tetap lebih banyak apanya tadi? Baiknya. Lebih banyak baiknya.
Berapa tahun kau menikah sama suamimu? Berapa lama beliau sama ibunya? Masih lebih lama suamimu sama kamu. Ibunya terima cintanya dia cuma berapa tahun? Lulus suami 2 tahun, 5 tahun. Kemudian menikah sama kamu. Menikah sama kamu 25 tahun. Lebih banyak mana kamu dikasih suaminya dengan yang dia kasih ke orang tuanya. Orang tuanya memberi dia jauh lebih banyak daripada yang diberikan dia kepada dirimu. Tidak akan pernah bisa berikan. Makanya suruh fokus kepada apa tadi? Nikmat. Sekali kita mikir tidak nikmat, mikir kejelekan, maka berarti kita tidak sopan. Su'ul adab, tidak sopan kepada Allah. Kemudian lanjut, memilih perkara yang hak dan meninggalkan yang batil. Batil itu salah, hak itu benar. Kalau ada pilihan benar apa salah, langsung otomatis pilih yang benar. Saya ini di WA anu suami orang, wongi koyo koyo perhatian gitu. Perhatiannya tulus banget gitu. Tak balas nggak? Misalkan gitu, enggak. Karena itu sudah jelas perkara yang batil. Kenapa suami orang tampak lebih indah daripada suami sendiri? Ya. Kalau itu kita teruskan, Bun. Kalau itu kita teruskan, nanti suami sendiri akan sepung, kehilangan rasa. Kata Allah, kalau engkau menikmati yang haram, maka yang halal aku hilangkan kelezatannya. Nanti kita jadi dingin sama suami. Kenapa hubungan saya kok dingin sama suami? Kakek delok sinetron, delok drakor. Kakek delok bojone, wah, teman-teman yang ngepost mesra-mesra kini kakek delok. Itu haram. Maksudnya delok, akhirnya membandingkannya tadi. Dan engkau menikmati itu. Setiap engkau menikmati yang haram, maka Allah menghilangkan kelezatan dalam yang halal. Dibini sama suami, yang belum sekarang. Tahu faham maksud saya ya? Anak sendiri kok merasa tidak bagus, kakek belok anak ini. Lanjut. Kemudian tidak terlalu banyak mengharap atau bergantung kepada selain Allah. Namanya apa itu? Tamak. Ya. Berharap kepada selain Allah disebut tamak. Bergantung kepada selain Allah disebut tamak. Tamak. Karena orang kalau tamak itu jadi muring-muringan, jadi kupuan. Kita bisa tersinggung kalau kita berharap kepada orang. Uang utang diutangi iku yo menderita, gak diutangi iku yo menderita. Nggih mboten? Apa utang biasanya kan terus dhisik gitu. Terus ngerayu-ngerayu gitu kan ya. Terus mari ada apa nih? Aku boleh tolong ini gitu ya. Itu setelah kita utang itu lega apa merasa rodok terhina gitu? Rodok terhina dulu. Karena kita posisinya di bawah. Dan untuk ngomong itu kan kita harus mengomingkan. Karena mengalahkan harga diri. Nah itu karena kita bergantung kepada manusia. Jadi kalau kau misalkan pinjam kepada orang atau minta ditolong sama seseorang, hatimu ta'alluqnya kepada Allah. Maksudnya dahului dengan Fatihah orang ini. Pasrahkan kepada Gusti Allah. Ya Allah, kula niki niat nyuwun tulung panjenengan. Panjenengan sing saged nulung kula. Nek mangken jenengan temuaken Gusti, berarti niku takdiri panjenengan. Kalau nanti boten kepanggih Gusti, berarti jenengan akan memberi pertolongan yang lain. Setelah ketemu, jaga, jangan sampai ada posisi, pokoknya jangan sampai minta gitu. Pokoknya jangan sampai minta sampai dia itu nanya gitu. Jaga agar tangan kita posisinya di atas. Ini tadi loh Bu, itu perlu latihan benar. Saya sudah pernah latihan itu, Ya Bu, ya jangan dekat jauh, kak jauh. Tapi nanti itu dikasih sendiri, Allah sendiri yang gitu itu. Ternyata jadinya, tiba anak apa kira nih? Nah, baru kita ngomong. Iya ini anak-anak tuh mau berbayar ini loh. Oh iya, biro. Nah gitu. Jadi posisinya bukan kita yang toko-toko langsung enggak, nunggu dia yang nawari. Jadi kita enggak ini tadi, enggak toma. Nanti ternyata gak kebetulan aku ngomong. Gimana sikap kita sudah keluar, sudah pulang, gak sanggup aku ngomong. Alhamdulillah ya Allah, kau jaga harga diriku. Terima
kasih ya Allah. Saya percaya hasbunallah wa ni'mal wakil. Nanti Allah akan tolong. Kalau ternyata tadi kita nggak jadi apa tadi ngomong. Ini paham ya? Ini perlu apa tadi Bu? Latihan. Perlu latihan. Untuk kita itu perlu latihan. Kita yang posisi kejepit itu biasanya fokusnya kepada diri sendiri. Ini aja jadi mau berangkat gitu kok. Udah disentrap-sentrup apa gitu ya. Ada ini ada itu. Baru ini apa gitu. Terus pokoknya intinya itu minta uang gitu. Nah minta uang kan sekarang tolong ditaruh di keranjang loh. Gini. Mau minta gitu, minta benar-benar orang itu memang gitu. Tiap pokoknya hobinya itu begitu. Mesti pada saat repot itu mesti terus minta. Dan itu ujian bagi saya. Saya harus ngasih. Karena saya lagi sebel. Sebel maksudnya wong gak ngerti blas ya. Wong wis rujuk repot ngene kok njaluk duit gitu. Tapi justru karena itu saya harus ngasih. Melepaskan sifat apa tadi? Ibu-ibu jangan biasa bergantung kepada manusia. Nanti Allah akan memenuhi, mencukupkan kebutuhanmu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, lawan katanya tawakal apa? Tamak. Tawakal lawan katanya tamak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal. Lawan katanya tamak. Tamak. Tamak itu berharap kepada manusia, pada selain Allah. Kalau tawakal itu berharap dan pasrah kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Kalau tamak sebaliknya, orang tamak itu hasilnya grupuan, terus muring-muringan. Kok muring-muringan? Karena merasa tidak ditolong, karena sudah berharap mestinya ditolong tapi nggak ditolong. Atau tamak itu yang berharap kepada selain Allah, berharap kepada jabatan, kepada kerjaan, kepada apa lagi? Duit, kepada suami, kepada anak. Aku tenang wis di posisiku sak ini. Berarti tamak kepada apa itu? Duit. Aku tenang wis lagi bojoku cek jabat, insya Allah aman. Ini tamak kepada apa? Suami dan jabatan. Tenang aku meni ben-ben melo anakku. Anakku saya tak sekolah di Boni, Hongkong ya. Tak sekolah di Eropa, sekolah di Mekah. Meni aku melo anakku. Itu namanya tamak kepada anak. Dan ini semua adalah bentuk ketidaksopanan kepada Allah. Di mana Allah? Kenapa kau berharapnya, bergantungnya kepada manusia? Orang yang gini gampang galau, gampang marah, gampang tersinggung, karena tidak penuh. Semua orang punya sifat bakhil. Ini semua orang punya sifat bakhil. Nggak suka memberikan miliknya kepada orang. Bagaimana bisa kita berharap dia ngasih ke kita? Orang itu punya sifat bakhil. Semua orang punya sifat bakhil, hanya ada yang kadarnya itu kecil karena ilmu, karena iman, ada yang kadarnya itu masih besar karena kurang ilmu, kurang iman. Jadi nggak mungkin kita itu menimelo anak nggak bisa. Anak yang jadi mungkin mati di sini. Anak kalau digondoli gitu Bu, loro-loron, jangan terlalu gitu ke anak, nggak kuat dia nanti. Jadi nanti dia itu sakit-sakitan, banyak cerita gitu anak barep terus kemudian loro mati enom. Ya karena itu tadi. Maaf ya, ini memang sudah takdirnya meninggal. Hanya memang ada hadis begitu. Anak-anak jangan bergantung kepada anak. Kasihan anaknya. Kasihan gimana tadi? Nggak kuat nanggung cintanya sama ta'alluqnya atau tamaknya orang tua. Kalau kita nyekolahin anak kan tidak berharap nanti dia nyekolahin kita kan, atau dia nanti enggak kan. Kalau kita baik ke anak kan berharap siapa nanti yang balas kita? Allah. Malah kalau bisa kita itu masa tua kita itu ya enggak terhina sama sekali gitu. Ya bisa nanti matinya yang enggak terlalu tua, biar enggak repot, biar seisok mandiri, tidak harus bergantung kepada anak. Kalau bisa begitu malahan. Meskipun dari sisi pahala, anak kita biar bisa dapat pahala,
Ya, wis gak usah begitu, malam wis kakean dah kok kepingin anak mulai ganjaran. Ganjarannya awak dewe yang dipikir, bukan ganjaran orang lain gitu. Di apa tadi ini ta'alluq atau tamak kepada makhluk. Semua selain Allah sama dengan makhluk. Awakku kuat atau anu. Jangan gitu. Karena penyakit itu datang sewaktu waktu. Terus suami apalagi yang gini sifatnya gini-gini sama sekali nggak ada yang abadi. Kok suami kita sendiri aja tidak bisa bergantung kepada diri sendiri. Begitu banyak perencanaan, wis gak melakukan soalnya loro, ya kan? Kita itu namanya toh. Kemudian lanjut, mudah, nomor merendah karena takut kepada Allah. Merendah itu tawadhu. Merendah tawadhu. Tawadhunya itu karena takut kepada Allah. Maksudnya apa? Karena sedikit saja kita punya sifat sombong sudah membuat Allah itu murka, dan murkanya Allah itu membuat kita haram masuk surga. Sedikit saja, saklek badan tok ini sudah di kitab itu yang kayak itu. Aku nggak mau duduk bawah, campur wong no. Terus aku maem dewe, aku mau dikumpul mbak, wong suruh minum. Ini berdua sama aku. Nggak wes gitu. Itu ciri-ciri apa tadi? Sombong. Orang tawadhu itu mau minum jadi berdua, bertiga, berempat, berlima mau. Tapi dia punya penyakit, enggak soal penyakit kita, yaitu penyakit apa tadi? Sombong. Apalagi ciri-ciri sombong, enggak mau bawa barang sendiri. Jaluk digawa, no. Maunya tolong gawat no. Terus sering nunjuk. Syuting tok iso nih. Ora gelem disuting, tapi syuting. Ini penyakit kita, Bu, ke anak-anak. Kita bilang, sing sopan kok barangnya mama gawat no. Ya itu memang iya, tapi kalau nada kita gitu tuh berarti ada nada apa tadi? Sombong. Oke, kita bawa sendiri. Apa-apa semua keserba pembantu gitu. HP kok pembantu, aku bagian apa? Bagian HP-an. Bagian itu mengerjakan pekerjaan bergantung sepenuhnya kepada orang lain, itu ciri sifat sombong. Karena Rasul itu bawa sendiri barangnya, jahit sendiri sendalnya. Itu yang cerita terkenal kan? Kanjeng Nabi lo jahit sendal. Ya Pak Dewi yo, kita jahit sendal rusak yo misalnya dibuat yo gak dijahit. Artinya Kanjeng Nabi itu melakukan itu sendiri. Kanjeng Nabi kadang mata meja sendiri. Aisyah ada makanan enggak? Tadi harus yo bisa aku tak kosong. Berarti Nabi itu juga tidak nuntut dilayani sama Aisyah. Suami sekarang kan minta dilayani, Nabi tidak. Nabi itu tidak minta dilayani. Nabi kalau minum bersama dengan Aisyah berarti kan tidak dilayani. Jadi kan, gak usah dijemput ke gelas Aisyah sebaik mulai. Ya kan? Gimana? Kalau yang suami yang so iya kan, ini gelas papa, yang lain nggak boleh pakai gelas ini. Kok Nabi tidak? Ya. Saya dewi kayak piringnya cekak kayak orang gitu. Segitu tawaduknya Nabi. Tapi tawaduknya itu karena Allah, nggak mau dibantu itu. Kalau memang sahabat yang ingin bantu, memang kepingin dapat barokahnya karumannya. Tapi yo kene ra oleh ngeliku ya. Ibuku cekak sombong, kecak lu dewi kabeh mah. Ma tidak mau menyapu adalah ciri orang sombong, kata Umi. Mama harus nyapu sendiri. Loh, anak durhaka. Itu tadi adalah omongan kepada diri sendiri. Tapi kalau anak ke orang tua, jangan biarkan orang tua melakukannya sendiri. Itu kita dosa. Jangan dibolak-balik ya. Jangan. Nanti kadang gitu sih, kadang itu kita suka itu menyeramai, tapi si diceramai itu dirinya sendiri. Itu jadi orang sombong. Apalagi jadi orang sombong itu ingin didengar, nggak mau dengar, nggak mau sama sekali dikritik, tapi senengannya ngeritik. Kita gitu nggak ya? Berarti punya sifat apa ini? Sombong. Ini dikasih tahu orang yang lebih bawah dari kita langsung ngamuk. Anak ngasih tahu gitu. Wah, anak usah menarik bini kok. Ya, mama itu makan asam garam.
dan terasi dan iba asin dan sekol jago sama ini loro ya, itu namanya sifat apa tadi? Kita punya sifat itu, padahal itu tidak apa tadi? Sopan. Jadi kalau kita, gimana caranya hati itu bisa tawadu? Ini kita sudah belajar, sedang belajar itu. Saya bukan siapa-siapa. Seperti Kanjeng Nabi selalu melihat diri beliau itu. Wa innama ana abdun. Wa innama ana abdun. Dan sungguh saya ini hanya sekedar abdun, budak. Budak itu menganggap dirinya budak. Nabi itu kan orang yang paling, ya Allah, paling agung, paling orang, kalau tidak karena laulaka annaka Muhammad la khalaqtu hadzal ardh sama. Kalau tidak karena engkau Muhammad, aku tidak bikin seluruh alam. Satu-satunya alasan aku bikin alam dan semuanya ini, anaka, karena engkau cintaku kepada Muhammad. Alasan Allah bikin karena Nabi Muhammad melihat dirinya apa? Kita budak, iya baik. Aku makan seperti seorang budak di bawah. Aku jalan seperti orang budak. Melihat diriku juga seperti seorang budak. Nah kita sebagai istri melihatnya begitu juga. Jangan, aku ini istrimu. Harus kau hargai, kau cintai, kau lindungi, kau jaga, kau rawat. Tapi kita tidak mau mencintai, menyayangi, merawat. Hanya menuntut bojone beremosi wis jauh-jauh sing dijarno. Jadinya cintai. Nah, gimana caranya tawaduk tadi? Melihat diri sebagai apa tadi, Bu? Mau duduk di mana saja? Iya. Mau nggak disapa? Nggak apa-apa. Hanya aku duduk sama-sama. Kabeh diundang, aku ora diundang. Ora apa-apa, hanya aku bukan sapa-sapa. Kamu ditokno teko grup ini. Apa-apa, hanya aku duduk sapa-sapa. Aku salah apa ya? Ya salah cara pandang. Terlalu tinggi menghargai dirimu. Aku nggak mau pakai baju itu, nggak pantas untuk aku. Kenapa? Karena aku ini sesiapa. Karena aku adalah seseorang yang tidak pantas pakai baju 20.000. Nantinya Bu, kalau kita udah bukan siapa-siapa gitu, kudungan 20.000, oke. Kudungan 2 juta, oke. Tambah oke nih 2 juta. Tadi ditawarin. Nah kalau kita masih gitu, delok-delok, aduh ini kan aku bisa kuatel kabeh. Aduh, kalau saringan tahu. Omonganmu itu membuat engkau haram masuk surga. Karena itu sedikit saja sifat sombong. Memang iya sih kalau saringan tahu, tapi rasa diomong no. Oh saya ini bukan siapa-siapa. Tapi kalau kita ke orang lain, muliakanlah, ojo ditukokno saringan tahu. Tapi kalau kita yang dapat, ya wis gak popo, aku ini aja ini bukan siapa-siapa. Kayak panjenengan gitu loh, diberikan suami si kelamin ram model plus gitu. Menurutku ya apa menurutku aja aku iki dorek dadi yo pantes ae wong iki. Kok anggapan begitu. Wa innama ana abdun, saya bukan siapa. Suami tidak nyompo gimana Bu? Apa anjane aku iki bukan siapa-siapa. Anjane aku iki patung gak ono. Aku iki anggap patung